Alhamdulillah, memang benar adanya, saya udah ditunjuk oleh eh, adik Novi ya, Novi eh, Pratiwi ya, Novi Pratiwi untuk mendampingi dirinya eh, secara hukum. Jadi ditunjuk sebagai kuasa hukumnya Novi Pratiwi pada hari Minggu tanggal berapa? Malam itu tanggal 20 tanggal 30 tanggal 30 tanggal 1 lah gitu. Hari Minggu tanggal 1 ya? Minggu. Oh, minggu kemarin. Malam Minggu dong gitu. Malam Minggu tanggal 30 ya. Tanggal 30 saya bersama beliau di salah satu restoran di Bilangan Jakarta Selatan. Kita berbincang-bincang apa saja keinginan saya ya, apa saja keinginan beliau, kita menyatukan visi. Saya berikan opsi-opsi ya, saya bilang kalau saya mau bergabung, saya nggak mau pengacara kayak nasi uduk gitu, rame ngumpul-ngumpul gitu. Saya nggak betah kalau banyak-banyak pengacara gitu kan. Jadi saya bilang kalau mau bekerja sama dengan saya, opsinya seperti itu. Jadi pengacara-pengacara yang lainnya out, saya masuk, bilang gitu. Jadi boleh ada sisa pengacara, tapi hanya beberapa saja biar nggak terlalu banyak suara gitu. Kalau banyak suara kan saya pusing gitu. Saya nangani perkara ini kan nggak pernah rame-rame gitu. Jadi Novi mengamini ya, kebetulan juga ada banyak pengacara juga yang akhirnya mundur ya, mungkin karena statement saya itu juga salah satunya mereka mundur. Lalu saya masuk sebagai kuasa Novi dan permohonan saya diterima oleh Novi gitu. Oh, artinya berarti memang sekarang sudah resmi menjadi kuasa hukum? Udah resmi. Pakai banget itu. Kalau resmi doang kurang sah, dia pakai banget. Bang, mungkin ini kan kasusnya Novi kan sudah bisa dikatakan saat ini menjadi perbincangan baru gitu, Bang. Dari abang sendiri tadi masih Bang diminta sama Novi untuk menjadi kuasa hukumnya. Dari sebelum Novi dapat pengacara itu saya udah diminta melalui Komal. Kan saya kan Komal saya khusus edukasi hukum di di TikTok Dr. Firdaus itu kan saya edukasi hukum terus. Lalu ada yang masuk timnya Novi memohon kepada saya agar saya menjadi tim kuasanya Novi. Lalu saya bilang siapa saja yang udah menjadi kuasa hukum Novi, nanti kita mau bikin 3 tim. Saya bilang saya enggak deh. Kalau udah rame-rame gitu saya enggak, bilang saya tolak. Beberapa bulan lalu ya, itu udah saya tolak. Pertama kali saya diminta, itu saya tolak. Oh, berarti sebelumnya sudah? Udah diminta sama timnya Novi. Saya nggak suka kalau rame-rame karena kalau kita rame-rame ini lebih ke ngacoknya gitu daripada kita bahas masalah hukum. Iya, banyak kepala, banyak pemikiran, dan banyak yang ngaco gitu loh ngomongnya. Kan bener aja kan? Setelah saya tinggalin mungkin hampir sebulan ini dari permohonan mereka itu, saya lihat banyak yang keluar-keluar ngaco gitu kan. Akhirnya nggak beres-beres, nggak kelar-kelar masalahnya gitu. Nah, setelah saya masuk ini, alhamdulillah suhu politik hukumnya berubah dan Novi lebih kuat lagi lah setelah kemarin ditinggalkan oleh Brian ya, ditinggalkan secara sepihak oleh Brian di hadapan netizen ya. Akhirnya Novi sekarang udah punya mental lagi lah setelah saya dampingi. Bang, Novi mungkin cerita nggak sih Bang, abang kayak alasannya Brian itu sudah tidak menjadi kuasa hukumnya gitu. Apakah adanya perbedaan pendapat? Kalau Novi itu bukan tipe-tipe orang yang suka ngejelekin orang gitu. Novi bukan tipe orang yang ngejelekin orang, dia tuh udah wise aja, udah masa bodoh gitu. Jadi udah nggak cocok ya udah gitu. Kalau Novi tuh nggak ngejelekin orang, dia nggak ngejelekin pengacaranya yang sebelumnya yang udah mundur, enggak. Dia hanya bahas dengan saya tuh bahas masalah, oke, syarat abang saya terima, syarat abang begini, oke. Gitu. Jadi gue bilang satu, gue nggak mau banyak-banyak pengacara karena takutnya jatuh pamor gue gitu sebagai pengacara. Oke. Bang, menarik ketika tadi Novi sudah memenuhi syarat itu ya Bang. Berarti kan abang meminta untuk
cuma satu pengacara, berarti Bang Firdaus saja kan? Bukan. Maksudnya jangan rame-rame. Kalau sekarang yang sisa kan hanya tinggal berapa pengacara ya? Kan masih ada Gary. Empat. Gary bukan pengacaranya, sekretarisnya Novi. Gary itu sekretaris Novi di yayasan, bukan pengacara. Berarti sekarang yang jadi tim kuasa hukumnya Novi siapa aja? Saya, Josh Egel, lalu Dr. Iwayan Re, lalu ada 2 lagi yang anak-anak baru lah ya, anak baru yang memang kita sengaja untuk membantu administrasi nanti kita ketika kita di persidangan perdata gitu. Lalu tim keduanya selain tim saya, tim keduanya mereka pakai timnya Rocky Gerung di Setara Institute namanya. Itu khusus yang menangani perkara pidananya. Jadi Rocky Gerung itu punya LBH atau law firm atau apa, dibikin namanya Setara Institute. Jadi Setara Institute ini punyanya Rocky Gerung. Dia turunkan pengacara-pengacara mereka. Oh, untuk khusus pidana. Khusus pidananya. Kalau saya khusus perdata di kantor hukum saya. Saya dengan kantor hukum M. Firdaus OWSN Partner dan Pembasmi, Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia. Jadi saya tim itu untuk ya, Rocky Gerung dengan Setara Institutnya, kami dengan Pembasminya. Tim Pembasmi dan Setara Institute Lengkap ya. lengkap gitu. Nah makanya pada hari Jumat ini tanggal 6 saya menerima tantangan dari Alvin Lim ya dengan Farhad Abbas, karena mereka selalu keluar-keluar panggil 1000 pengacara, 1000 2000 saya hadapi kan gitu. Akhirnya saya bilang ya udah, tolong Bung Jos kita sambut tantangan mereka, siapkan tempat di mana nanti kita debat publik, saya bilang begitu. Akhirnya diterima oleh tim Alvin Lim dan rencananya setelah sholat Jumat jam 2 kita akan debat publik mungkin di Hotel Sultan atau di mana nanti disiapkan tempatnya, akan kita umumkan. Ini debat publik ini terbuka di media. Terbuka, ada media TV, ada media. Kita tetap mempertahankan pendapat hukum kami sebagai kuasa hukum tim Novi, karena dari setelah pasca saya masuk itu kan tawaran saya dengan Novi ada 3 opsi. Yang pertama, pengacara-pengacara yang ada yang tadinya puluhan itu cut, saya bilang gitu kan. Jadi setelah saya masuk cut dulu semuanya. Yang kedua, uangnya Agus tidak boleh dikembalikan. Saya kekeh, nggak boleh dikembalikan sepeser pun. Gitu. Yang ketiga, pengacara di Novi yang masih tersisa harus ikut komando saya. Gitu. Artinya biar jelas gitu loh arahnya gitu. Jadi komando saya itu maksudnya komando bersama, tapi orang tahu nih leadernya ini gitu. Iya. Iya, jadi saya nggak mau setengah-setengah gitu. Jadi leadernya kita kalau masalah hukumnya gitu. Kalau untuk perdatanya ya. Tapi kalau untuk pidananya biar saja Rocky Gerung dan Setara Institute-nya yang mengurus gitu. Kita bagi tugas gitu. Nah, kebetulan dari Pembasmi dan kantor-kantor hukum Josh Egel and Partner dan Dr. Nyoman Re itu juga punya kantor hukum. Ini kita akan berdebat dengan pihaknya Alvin Lim dan Farhad Abbas ya, debat publik head to head di hari Jumat tanggal 6 pukul 2 siang ya, pukul 14.00. Jadi head to head itu nanti dia didampingi juga dengan Dr. Indra Giri yang saya dengar katanya. Jadi ada 3 dari sana, 3 dari sini. Mereka didampingi oleh Dr. Indra Giri, ahli forensik dan hukum pidana. Sudah terkonfirmasi? Sudah terkonfirmasi dan saya menerima tantangan itu. Jadi mereka selalu bilang panggil 1000 pengacara, panggil 2000, gua nggak tahu kan gitu. Farhad itu kan sering jumawa seperti itu kan. Saya bilang nggak usah 1000 2000, lu lawan gua dulu, bisa menang nggak? Gitu. Lu lawan dulu gue nih Farhad. Bisa menang nggak? Kalau lu bisa menang jago. Mungkin persiapan menjelang adanya itu mungkin apa yang disiapkan gitu? Ya kita dari tim kita tetap pada pokok perkara. Secara objektif kita pelajari pasal-pasal apa aja yang kita pergunakan untuk menyanggah dalil-dalil hukum dari timnya Farhad Abbas dan Alvin Lim gitu, membela si Agus ini. Jadi kita mau seperti apa nanti kita lihat aja, karena debat publik ini disaksikan oleh orang Indonesia ya, se-Indonesia atas tantangan mereka selama ini. Jadi ya saya siap-siap aja gitu. Apa yang menjadi alasan Abang untuk tidak mengembalikan uangnya ke Agus? Nggak bisa dikembalikan uang ini karena uang ini udah masuk ke rekening yayasan. Ini uang ini hanya bisa diprogram oleh yayasan, tidak bisa diprogram oleh Agus yang telanjang tanpa alas hak.
tidak ada badan hukumnya, tidak boleh karena ini uang donasi. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan dari Yayasan Novi itu sudah dibantah oleh pernyataan Menteri Sosial kemarin. Gus Menteri sudah bicara bahwa mereka hilaf dan mereka alpa dalam melakukan sosialisasi tentang Permensos itu. Sehingga banyak orang yang mempunyai yayasan itu belum tahu tentang Permensos itu. Terutama pasal 8 tentang kegiatan donasi di yayasan. Mereka juga belum paham seperti itu. Permensos pasal 8 kan menjelaskan itu, donasi adalah uang bla 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 kan gitu penjelasannya. Jadi saya siapapun yang mau narik uang itu 1,3 M, saya tidak akan pernah lepas. Itu perjanjian saya dengan Novi, nggak boleh. Gitu, nggak boleh, karena saya nggak setuju kalau uang itu diambil oleh Agus sepeser pun. Bahkan uang yang diambil oleh Agus ini akan saya perkarakan. Uang yang sekian ratus juta yang diambil oleh Agus yang disalahfungsikan peruntukannya, ini akan saya kasusin, gitu loh. Ini akan ada kasus baru yang saya inikan gitu. Tetapi ini semua akan selesai apabila Agus datang ke Novi menerima islah, gitu loh. Agus ini jangan meninggikan diri, gitu loh. Kalau mau kita obatin, jadi saya nanti akan lempar somasi. Saya kasih waktu dia 2 atau 3 hari untuk berpikir. Setelah Agus ini saya kasih waktu 2 atau 3 hari tidak mau berpikir juga, masih keras kepala juga, masih nantang dan lain-lain, ya udah uang itu saya bagiin ke kaum-kaum duafa yang membutuhkan, gitu loh. Khususnya kaum-kaum disabilitas dan lain-lainnya. Jadi saya bagikan uang itu dengan terang-terangan, nanti disiarkan televisi, gitu. Jadi uang itu akan saya bagi-bagikan kemana-mana gitu. Masalah urusan hukum, Farhad Abbas mau gugat saya kayak gugat Novi, mau apa, mau nangis Belanda, nggak ada urusan. Pokoknya kami udah berikan somasi, itu bagian dari itikat baik kami. Mengajak Agus untuk kembali bersama-sama bergandengan tangan. Untuk kuasa hukum donatur sendiri gimana dong? Kan kuasa hukum donatur juga kan berhak juga dalam hal ini, dan kemarin kan melakukan polling itu juga. Kalau donatur nanti kan di persidangan akan kami tanya sejauh mana hak mereka sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Jadi kalau masih ada hak donatur di situ menurut undang-undang, ya kita buktikan, kita uji di persidangan. Tetapi secara hukum, ya undang-undang perbankan, undang-undang yayasan, Permensos dan lainnya, uang yang sudah didonasi itu tidak bisa diambil kembali. Itu dianggap hibah, uang sumbangan yang bersifat sosial. Dan kalau seandainya bersifat sosial itu pasif hukum. Sama seperti yayasan. Yayasan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2001 itu pasif hukum sifatnya. Jadi uang yang sudah masuk dengan itikat baik, tidak ada yang namanya ancaman hukuman di yayasan tersebut. Gitu. Kecuali yayasan itu menampung uang pencucian uang, itu baru bisa kena pidana. Kalau selama itu tidak ada penampungan uang dan kegiatan kejahatan lainnya, nggak bisa. Kalau dibilang Farhad Abbas, klien kami Novi katanya telah mengelabui, ya si Gerinya mengelabui sehingga Agus mau mentransfer, enggak juga. Buktikan kalimat itu, buktikan dalil-dalil hukumnya oleh si Farhad Abbas, gitu. Kalau seandainya Farhad Abbas mengatakan itu, gitu. Karena kami juga akan melakukan upaya hukum, mana yang benar mana yang salah itu kami akan. Karena Novi akan kami Agus akan kami mohonkan untuk audit di PPATK, gitu. Jadi saya akan mengajukan hal ini ke PPATK. PPATK akan mengaudit rekeningnya Agus, ya. Lalu kalau ada ketimpangan, kecurangan, kami akan laporkan ini terkait dengan penggelapan uang dan pencucian uang. Dan ancaman hukumannya nggak main-main, 10 tahun. Maka saya bilang tadi di sini, kalau Agus bersikeras, hidupnya akan semakin gelap. Saya bilang gitu, hidupnya akan semakin gelap. Jadi kalau Agus bersikeras hatinya, ya hidupnya akan semakin gelap. Kami ini sedang ngajarin Agus agar mempunyai rasa kasih sayang. Kenapa Agus itu matanya disiram oleh anak buahnya, oleh karyawannya? Dia sebagai pemimpin, berarti ada yang salah terhadap diri Agus. Ada yang keliru, sehingga orang sakit hati lalu matanya disiram sampai buta kan gitu. Jadi kalau Agus ini hatinya dalam kondisi begitu masih keras juga, berarti kami tidak menganggap Agus sebagai manusia yang beriman. Gitu. Jadi kami akan lakukan hal-hal. Jadi kalau Agus keras, saya juga keras. Gitu. Jadi sama-sama keras kita. Gitu. Terkait soal PPATK ya Bang ya, Abang kan berencana berarti mau ke PPATK. Tadi
hari Senin juga tadi ada salah satu pelapor itu Bang Fikra bersama bisa dikatakan tuh salah satu donatur ke Agus nih soal itu. Dia juga melaporkan Agus Bang ke PPATK mungkin. Ya haknya dia karena dia kan merasa dirinya donatur juga kan, kuasa hukum dari donatur. Jadi haknya Fitra juga untuk mendampingi kliennya, nggak ada batasan juga gitu kan. Selama dia ada kuasa, bebas-bebas saja gitu. Jadi makanya gue bilang tadi, Agus ini nantinya renyek nih, diserang orang banyak kalau dia hatinya masih keras gitu. Jadi Agus juga harus tahu kondisi. Jadi pada saat dia itu masih belum buta ya, dia keras sama anak buahnya, dia kejam sama anak buahnya. Tolong bang, udah buta begini tolong jangan kejam gitu loh. Jadi harus benar-benar muncul rasa kasih sayang itu harus ada, jangan rasa kejamnya itu ada gitu. Jadi hilangkan rasa kejamnya Agus waktu masih sehat dulu. Sekarang kamu tuh udah nggak sehat gitu loh. Maksudnya artinya udah nggak ini lagi dalam kondisi sakit. Rasa kejamnya itu dibuang gitu loh. Timbulkan rasa kasih sayang agar bisa berdamai dengan Novi dan bisa bergandengan tangan. Itu aja sih pesan saya. Bang, ini kan bisa dikatakan tuh Abang itu terkenal sebagai orang yang kontra sekali sama Farhad Abbas gitu. Apa yang menjadi pertimbangan Abang menjadi kuasa hukumnya? Oh, saya sama Farhad Abbas baik. Saya kenal baik sama Farhad Abbas. Dan baru seminggu ini saya ke rumahnya, 2 minggu yang lalu. Sebelum saya dapat kuasa dari Novi, kami ngopi bareng sama Farhad Abbas di rumahnya terkait masalah UMKM. Saya dengan Farhad Abbas nggak ada masalah. Tetapi yang namanya pengacara sudah jam terbangnya udah tinggi, profesional aja. Kita dapat surat kuasa, ya udah kita mainkan semampu kita kan gitu. Jadi bukan berarti saya benci sama Farhad Abbas, enggak. Saya dapat kuasa, memang kerjaan kita kan begini. Kalau kita bermain dengan perasaan, kapan kita dapat jobnya sebagai pengacara? Oh itu teman gue nggak enak gitu. Jadi kita profesional aja. Jadi setelah saya mendapatkan surat kuasa dari Novi, saya WA Farhad Abbas. Saya manggil beliau ketum izin kita profesional aja ya, ini saya dapat kuasa dari Novi. Udah WA saya. Ilal Ferhat pun saya udah telepon. Kita baik-baik aja hubungan. Responnya aman gitu. Ya dia bilang ayo kita perang kata dia. Kita gentleman. Jadi ayo kita perang, ayo. Nanti habis perang kita makan-makan lagi. Bang, ini kan tercatat sudah ada 2 laporan terhadap dia dari Agus sendiri, laporan Agus gitu. Yaitu pemerasan dan juga pengancaman serta pencemaran nama baik. Mungkin langkah apa yang Abang tempuh di dalam mungkin strategi apa di dalam kasus ini gitu? Kalau itu sih saya rasa jawabannya akan dijawab oleh tim Setara Institute ya, miliknya Rocky Gerung. Tapi kalau ditanya masalah pendapat saya akan memberi pendapat. Tapi kalau secara substansial mereka yang menangani pidananya perkara Novi gitu. Tapi kalau pendapat saya semua itu nggak masuk. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan perdata. Yang namanya yayasan ini itu semuanya berkaitan dengan perdata. Kalau Agus bilang saya mendonasikan ini, membuka donasi ini atas nama pribadi, Agus tuh di penjara. Di penjara. Yayasan aja di atas 40 juta wajib lapor ke Mensos atau Dinsos, apalagi ini telanjang tanpa alat hukum. Dia bisa dipenjara sih Agus kalau donasi sendiri atas nama pribadi apapun alasannya. Gitu. Jadi nggak bisa semau-maunya kan ini negara hukum. Berarti ini untuk kedepannya ini Abang akan melaporkan Agus ke PPATK ya Bang? Iya, saya akan mengadukan Agus ke PPATK. Saya minta untuk diperiksa si Agus rekeningnya. Karena pasca rekening 1,5 M ini, saya dengar masih ada lagi uang yang masuk. Gitu loh. Uang yang masuk nih. Termasuk kemarin pembelian spring bed itu akan saya permasalahin. Karena itu masuk dalam ranah donasi ini kan. Jadi iklan donasi ini sudah termaktub semua di situ. Jadi kalau Agus menerima santunan tanpa izin kami yayasan, itu kan saya permasalahin semua. Kasur yang dikasih orang, apa yang dikasih orang kan saya permasalahin semua itu. Kan saya dengar katanya ada kasur tuh kan. Kok kasur didonasi tanpa ada persetujuan kami sebagai pihak yayasan? Berarti Agus kan melanggar perjanjian awal. Karena bermula ini kan dari Novi ke Densu, ya kan, atas permintaan Agus dari keluarga. Jadi sekarang kalau ada donasi-donasi liar seperti itu, saya akan permasalahkan. Saya udah catat tuh, apa aja tuh yang ngasih. Nah orang yang ngasih tempat tidur itu juga akan bermasalah sama saya nanti. Gitu loh. Saya catat semua, ayo sekarang lokasi Agus.
Yayasan Novi lu permasalahin, sekarang gue permasalahin, ini ada aliran dana yang nggak sehat. Ada barang-barang ya yang harusnya dilindungi oleh undang-undang yayasan, ini menjadi barang liar, ilegal masuk ke rumah Agus. Walaupun itu bentuknya sumbangan kata orang, itu kan saya permasalahin semua. Gitu. Siapa yang ngasih duit ke Agus, siapa yang ini masuk ke rekening Agus, siapa yang ini akan saya permasalahin semuanya. Selain Gitu. pengaduan mungkin Karena masalah itu bikin yayasan kita ini tidak berharga, tidak terhormat, gitu loh. Kan yayasan sudah sepakat yayasan yang mengelola, gitu loh. Kenapa ada donasi-donasi lain selain yayasan? Nah makanya akan saya permasalahin semua nih, yang ngasih duit, yang ngasih apa ke Agus. Oh lo tunggu, dia bilang gitu. Ada celah gue nanti, tunggu aja. Saya akan permasalahkan semua. merasa dilangkahi gitu. Dilangkahin dong, kan perjanjian dari awal begitu. Dengan itikat baik, Agus meminta tolong ke Novi untuk dipublish atau untuk dibantu. Lalu dengan keterbatasan Novi, akhirnya Novi nggak bisa bantu semua. Lalu Novi merekomendasikan Densu, ya kan? Ayo coba ngomong di Densu, barangkali ada yang membantu. Kita buka, tapi dengan atas nama rekening yayasan. Oke, kata si Agus, ya kan? Tahu-tahu setelah pulang bubar, Agus dengan tidak beritikat baik memberikan rekening ke Densu. Densu juga sebenarnya keliru tuh kalau menurut saya. Kenapa nggak konfirmasikan ke si Novi, gitu loh, mengupload atau memberikan rekening si Agus ke netizen gitu loh. Nah ini Densu juga agak keliru, kalau saya bukan salah tapi keliru. Kenapa nggak konfirmasi ke Novi? Karena Novi udah bicara kan di podcast itu bahwa ini akan pakai rekening yayasan. Nah disitulah mulai permasalahan, mengalir uang sehingga terjadilah keributan di angka 1,5. Di angka 1,5 kan stop, tapi kan masih ada yang transfer nih. Nah sisa-sisa uang ini menjadi TPPU nantinya, gitu loh. Semuanya akan menjadi TPPU nih, gitu. Bang, selain mengadukan ke PPK, mungkin ada langkah hukum selanjutnya nggak kepada Agus dari tim abang sebagai tim kuasa hukum? Banyak banget langkah hukum, banyak banget. Karena saya baru 2 hari, jadi saya belum mudeng. Kalau kata orang baru bangun tidur, ya tunggu aja. Sifat jahil saya belum keluar, jadi saya masih belum mudeng. Sifat jahil saya belum keluar, karena kan dari kemarin Farhat terus nih sifat jahilnya yang keluar. Dikit-dikit laporin pihak kita, dikit-dikit lapor. Ntar nih gue belum mudeng nih, gue masih ngumpulin nyawa dulu. Kalau udah mudeng baru gue sikat-sikatin semua, gitu loh. Jadi artinya di sini saya masih membaca peta, karena saya orang baru kan di kuasa hukum Novi. Saya masih bincang-bincang dengan pengacara yang sebagian yang masih lama ini, yang udah lama dengan Novi. Jadi saya baca dulu peta. Ketika ada celah saya sikat. Tetapi peta itu udah saya rangkum sedikit-sedikit, termasuk saya akan termasuk ajukan gugatan kepada orang yang memberikan bantuan pada Agus setelah donasi ini selesai. Masih ada bantuan lagi, berarti kan itu tidak menghargai yayasan sebagai lembaga yang memang dipercaya pada saat itu, gitu loh. Jadi ini yang membuat masalah ini jadi terprovokasi, ya termasuk orang-orang yang nawarin duit. Saya bantu Agus, nggak usah uang yayasan, saya bantu. Itu kan termasuk penghinaan dan pelecehan terhadap yayasan klien kami. Makanya itu akan saya permasalahkan nanti. Saya akan berbicara dulu dengan Novi. Apa kita gugat atau kita laporkan ke polisi, nanti kita lihat aja. Gitu, ini kan Alvin juga sudah bergabung ya, tim kuasa hukumnya Agus bersama Bang Farhat sendiri. Ya. Dari abang mungkin ada rasa gentar nggak sih Bang dengan berangkatnya Alvin ke Farhat? Kalau bagi kita ini kan pengacara, nggak ada gentar-gentarnya sama sekali. Kalau saya selama ada surat kuasa, jangankan Alvin Lim, Farhat Abbas dicampur nasi uduk sama tahu, saya lawan semua, gitu loh. Jadi artinya di sini benar kata Farhat Abbas, 1000-2000 panggil. Ya benar, kalau saya nggak pengacara, Farhat Abbas sama Alvin Lim disatuin di nasi uduk, saya makan semua, gitu. Artinya bagi pengacara kalau udah dapat surat kuasa itu nggak ada istilah mundur gitu. Jadi artinya seperti itu. Bang, ini kan kemarin juga salah satu pengacara kondang Bang Irjen Pol Ricky Sitohang juga menyebutkan bahwa menjelaskan penjelasan hukum gitu ya terkait kasusnya Novi itu, dia menyebutkan bahwa uang donasi. Lu kok diam aja, makan dong tuh, makan kue. Milik Agus gitu. Apanya? Yang maksud beliau menjelaskan bahwa kalau uang yang ada di yayasan itu bukan milik Agus gitu. Iya betul, itu Jenderal Ricky Sitohang itu udah bagus banget. Beliau kan paham hukum, beliau itu wasidik, jadi artinya sangat paham sekali detil-detil perkara pidana atau perdata. Artinya di sini beliau juga seorang pengacara, jadi advice hukum yang diberikan nggak mungkin salah gitu. Memang benar itu bukan uang Agus, itu uang yayasan
yang akan dipergunakan untuk pengobatan Agus. Tetapi kalau Agus masih mangkel dalam 2-3 hari, ya uang yayasan itu kita bagi-bagi ke orang lain yang membutuhkan gitu. Jadi kita nggak perlu ini. Dia jual mahal, kita juga jual mahal gitu. Apakah ada rencana juga akan melaporkan ke kuasa hukumnya si Agus dengan Bang Farhat gitu? Enggak, kalau kuasa hukum saya nggak laporin. Karena mereka kan ada kuasanya. Takut saya dibilang goblok sama orang-orang gitu. Takut sama pakar hukum saya dibilang tolol gitu. Kenapa? Karena yang namanya pengacara itu nggak bisa dilaporkan selama dia membela kliennya gitu. Jadi takutnya nanti saya lapor di pengacara juga dia nggak ngerti konstruksi hukum, apalagi undang-undang ITE kan. Undang-undang ITE itu kan harus ada somasi dulu, ada munculkan itikat baiknya mereka untuk menjawab statement mereka di media kenapa gitu kan. Dan medianya pun harus disomasi dulu gitu. Baru bisa unsurnya karena ada SKB 3 Menteri tadi gitu. Jadi nggak langsung karena kesel lihat video dipotong-potong videonya lalu dibawa ke polisi diterima laporannya, nggak gitu. Undang-undang ITE maknanya nggak kayak gitu. Dan itu mentahnya gampang banget mentahinya gitu. Bang, ini kan dampak dari isu donasi ini kan Bang Farhat juga melaporkan Denny Sumargo, dan Denny Sumargo juga melaporkan Bang Farhat di Polda Metro. Dan laporan Densus terhadap Farhat juga sudah berjalan nih Bang. Kira-kira Farhat itu bisa masuk penjara nggak Bang? Laporan itu Densus? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Denny Sumargo bisa. Kalau Farhat nggak bisa. Karena Farhat kan dalam kuasa. Apapun bahasanya dalam kuasa. Apalagi perkara objek perkaranya ini adalah donasi. Jadi nggak bisa Denny Sumargo menjarain Farhat. Sampai botak bejengger pun nggak bisa. Karena Farhat ada kuasa. Kalau Denny Sumargo bisa masuk bui. Bisa masuk bui. Oh yang kan kalau Farhat ngelaporin Densus itu kan di Polres Jaksel gitu. Iya. Itu bisa tuh? Bisa Denny Sumargo karena dia nggak ada alasan. Dia sebagai pers enggak, ya kan? PT-nya pun nggak jelas kan gitu. PT apa dia pakai? Kalau Denny Sumargo ikut podcast dia wartawan bukan, udah tercatat di Dewan Pers bukan. Itu bisa saja kena Denny Sumargo. Kalau Farhat nggak mungkin bisa. Berat kalau tuh melaporkan Farhat karena dia membela gitu loh. Kalau Farhat ada bahasa-bahasa yang kasar kepada beliau, ya mungkin bisa dihukum tapi dengan hukuman ringan juga, nggak akan ditahan juga gitu. Capek juga ngelaporin pengacara kalau udah punya surat kuasa, capek. Hal yang sia-sia gitu. Bang, kabarnya juga Agus kayaknya sepertinya akan kehilangan uang donasi nih Bang, setelah para donatur mendaftarkan gugatan itu ke pengadilan. Gimana? Nggak ada dong kehilangan donasi uang Agus. Uang kan tetap dipegang yayasan. Maksudnya Agus? Penentunya yayasan. Agusnya maksudnya? Iya, makanya gini. Donatur itu setelah dia melepaskan sumbangannya, ya, melepaskan sumbangannya atau menggulirkan sumbangannya ke rekening yang dituju, itu haknya udah habis. Karena itu bersifat sosial dan sosial itu pasif hukum. Nggak bisa mereka menggugat atau melaporkan. Gitu loh, nggak bisa. Tetapi kalau dana ini diselewengkan, mereka bisa melaporkan. Gitu loh, misalnya judulnya untuk ngobatin matanya Agus, ya kan? Tapi nggak taunya buat beli ini ya kan, buat handphonenya istrinya, buat adiknya si Agus, ya kan? Buat kasih duit si Wawa, buat bayar rumah dan lain-lain. Ini juga salah itu. Bisa kena juga si Agus. Kalau ada yang laporin itu ya, kalau ada yang gugat itu, PMH namanya. Gugatan PMH dan penggelapan uang, bisa. Berarti langkah kedepannya gimana nih Bang? Abang nih sebagai kuasa hukum Novi buat menangani kasus ini gitu? Ya kan, gue ini kan akan koordinasi sama pengacara-pengacara yang ada sebelumnya. Gue juga nggak mau ngelangkain mereka kan gitu. Jadi maunya seperti apa nanti ya gue koordinasi sama mereka. Tapi gue nih lagi ngumpulin ini dulu nih. Kan kayak orang baru bangun tidur, gue yang-yangan, jadi gue baca dulu petanya. Oh ini kan baru dikit tuh. Oh gini, oh si Agus. Nah lo yang ngirim kasur, siap-siap lo. Lo yang ngirim-ngirim ini lo, duit lo, siap-siap. Dia audit semua tuh di rekening Agus gitu. Jadi gitu, jadi jangan sembarangan nih untuk netizen, jangan sembarangan kirim-kirim ke Agus dalam kondisi begini, karena kita ini lagi bertempur, apalagi sekarang udah ada Projustis ya. Projustis itu artinya STTLP yang sudah keluar ya dengan nomor surat laporan ya, saling lapor gitu. Jadi jangan sampai masuk ke ranah ini. Jadi niat Anda baik untuk menyumbangkan atau membantu Agus, tahu-tahu Anda terseret dalam ranah pidana maupun perdata, jangan ya. Karena hukum itu konyol, nanti kalau dibikin konyol jadinya. Kasihan yang niat baik bantu Agus, tatonya bermasalah gitu. Iya. Bang, mungkin dari Abang sebagai kuasa hukum Novi yang baru, ada pesan nggak sih mungkin untuk tim pengacaranya
Agus, Bang Farhan, terus Mas Agusnya, terus Bang Bensu, terus juga pesan untuk para donatur yang mendaftarkan poin gugatan ini ke pengadilan mungkin pesan. Ya pesan gue sih yang paling terbaik adalah mari kita duduk bersama-sama, ya kan, melalui payung hukum Kementerian Sosial. Kita duduk bersama-sama dengan Pak Menteri, pihak Agus hadir, pihak Novi hadir, pihak donatur hadir, baru kita selesaikan secara adat gitu di Kementerian Sosial gitu. Karena kita juga harus menghargai juga ini kan PR pertama nih yang viral dari dari kabinetnya Pak Prabowo ya, khususnya Kementerian Sosial. Ini PR pertama loh yang viral loh. Mungkin kedepannya bisa saja Kementerian Sosial mengambil kita juga nih, si Agus, Novi menjadi duta sosial atau apa, kan bisa gitu. Bisa saja nanti kedepannya begitu. Jadi kita mendamaikan dua insan ini agar mereka bisa berdamai dan Agus bisa diobati, karena Agus ini kan akan panjang nih hidupnya nih. Hidup dengan kegelapan akan panjang. Jadi kita juga harus lihat itu dari kacamata kemanusiaan gitu kan. Bagaimana caranya ini bisa didamaikan semuanya. Tujuan saya sih damai. Walaupun keras omongan saya, tujuan yang paling utama saya itu, cita-cita saya adalah mendamaikan Novi dengan Agus gitu. Oh, berarti emang poin utamanya Mendamaikan Novi dan Agus itu. Tapi kalau memang secara hukum mereka tetap bersikukuh, ya mudah-mudahan Pak Menteri ada itikat baiknya untuk memanggil kita semua untuk berdamai atau islah di Kementerian Sosial. Itu jalan terbaiknya. Ya, tapi juga jangan juga Farhad Abbas nantang Menteri Sosial gitu kan, katanya mau gugat, mau laporin. Jangan, karena ini kan Pak Menteri udah turun tangan nih. Gitu loh, si Farhad ini kan semuanya dilaporin gitu kan. Jangan-jangan ntar ada Jin Tomang turun, Jin Tomang juga dilaporin gitu kan. Jadi jangan Farhad Abbas. Jadi maksud gue nih sini udahlah kita dengerin juga kata negara gitu kan. Kan ini kan kita menghargai kabinetnya Pak Prabowo gitu kan. Kita ini semua kan seneng nih Pak Prabowo lagi bebenah-benah ya kan. Bagus banget di masa jabatan Pak Prabowo ini kan. Sekarang kita tahu korupsi mulai disinggung oleh Pak Prabowo ya kan. Pembangunan sudah mulai disinggung. Jadi kita dukung program Pak Prabowo. Jadi dengan ini PR pertama dari Kementerian Sosial. Kalau menterinya nggak jeli, ini dianggapnya kasus biasa. Tapi kalau menterinya jeli, ini bisa dijadikan satu bahan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya insan yayasan, ya, agar mereka tahu bahwa di sini ada Permensos yang harus dijalankan agar tidak seperti ini, gitu loh. Jadi orang-orang kan selama ini kan, donatur kirim itu ke pabrik-pabrik, minta uang buat bangun pesantren, tapi kan dinas sosial diabaikan. Nah ini mudah-mudahan di sini kita bisa ngambil itibar, ya. Ini PR pertama Kemensos, ya. Ini viral dan ini bisa jadi duta Kemensos antara Novi dengan si Agus ini. Gitu. Jadi mudah-mudahan derajat mereka keangkat berdua ini gitu. Saya doakan sebagai pengacara seperti itu. Jadi bisa dilirik oleh Pak Prabowo, mungkin Pak Prabowo juga tertarik bisa bareng-bareng kita gitu kan. Karena ini kan kabinet beliau. Ada lagi satu ya kan, Kementerian Sosial, nanti ada lagi yang mana gitu. Seperti itu. Oke. Ambil sisi baiknya ya. Terakhir Bang, mungkin pesannya apa Bang untuk maksudnya untuk edukasi Abang nih kepada masyarakat terkait kasus ini gitu. Ya itu dia, kepada masyarakat banyak-banyak membaca regulasi ya, peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang lama juga ya. Banyak baca undang-undang walaupun kalian bukan sarjana hukum atau insan hukum, tapi belajar juga karena hukum itu adalah panglima yang bisa mengatur semuanya dan menentukan hidup kita baik atau buruk. Mau nggak mau, di agama juga dengan hukum agama kita disuruh pelajari. Nah, jadi untuk menghindari segala kesalahan itu kita harus wajib mengetahui hukum. Dari agama Islam, hukum agama Islam. Kalau di agama di negara Indonesia hukum positif yang ada di Republik Indonesia gitu. Jadi belajarlah hukum karena penting banget untuk ke depan ini kita mempelajari hukum agar tidak tersesat. Karena adagium saya pribadi, saya punya adagium. Hukum adalah lentera yang akan menyinari langkah kita. Hukum itu. Duit adalah cahaya yang akan menerangi kehidupan kita. Jadi hukum dan duit berdampingan satu sama lain. Oke, makasih Bang. Nasi goreng 3 Bang.